Oke, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita mindfulness sejenak. Mindfulness itu adalah proses penenangan diri. Ya, artinya sebelum mulai belajar semuanya diutamakan harus fokus dulu dengan kegiatan pembelajaran kita, jadi nggak mikirin kemana-mana, fokusnya ke sini, makanya pikirannya, hatinya dan semuanya pokoknya ke sini. Ya, oke. Jadi yang akan kita lakukan adalah semuanya tarik nafas perlahan, dalam. Oke, yang lepaskan. Iya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Lepaskan. Oke, ya mungkin dengan begitu kalian semua bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih tenang, ya. Oke, baik, berikutnya silakan Novel dipimpin kita berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Cuman untuk yang kehadiran ini kita akan coba begitu namanya yang Bapak sebutkan dijawab dengan hadir siap belajar. Ya, jadi jawabnya begitu. Siap belajar. Siap belajar. Gitu ya. Dengan semangat hadir siap belajar. Kita mulai dari yang pertama adalah Adit Alpareda. Hadir siap belajar. Hadir siap belajar. Oke. Kemudian Ahmad Fauzul Azim. Hadir siap belajar. Oke. Yang ketiga Andika Pratama. Hadir siap belajar. Mantap. Kemudian Asmiranda Sai Putri. Ya, baik. Berikutnya adalah Bapak mau tanya dengan kalian semua, sebutkan satu hal baik yang sudah dilakukan hari ini. Ya, mungkin bisa kita mulai dari Aida. Yang sudah dilakukan hari ini, dimulai dari berangkat sekolah sampai dengan ke sekolah. Satu hal baik apa yang sudah dilakukan? Masak nasi, Pak. Masak nasi. Oke, itu hal baik juga ya. Oke, kemudian siapa nih? Pan ya? Menolong ibu. Ngapain ibunya ditolong? Karena butuh pertolongan ya. Iya. Nolongin apa itu? Masak apa? Oh, masak sayur. Sayur tuh kayaknya bukan dimasak ya. Sayur tuh disayur, masak lo nasi. Iya enggak? Iya. Oke, kemudian apa Alfa Riji? Satu hal baik apa? Jangan yang di rumah. Coba sekarang ganti jawabannya ganti. Tadi yang di rumah tuh. Nah, sekarang yang dalam perjalanan menuju ke sini. Hal baik apa yang sudah dilakukan? Menolong teman jatuh, Pak. Jatuh dari mana temannya? Jatuh dari pagar, Pak. Woi, ya, oke. Sip, itu juga termasuk hal baik. Berikutnya Raska. Apa nih Raska? Hal baik apa yang sudah dilakukan? Mungkin di kelas, tadi di perjalanan. Nah, sekarang yang di kelas Raska apa? Yuk, semuanya berdiri. Silakan berdiri. Yang balik badan aja. Yang ngebelakangin balik badan biar teksnya bisa kelihatan. Mas Alfariji, balik badan biar teksnya biar kelihatan. Ya, terima kasih sudah menyanyikan bersama tadi lagu Aziz. Nah, berikutnya adalah tentang kesepakatan kelas hari ini. Supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar, ya semuanya bisa mengikuti dengan baik, kita perlunya menyepakati kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ya, ini salah satunya adalah yang warna hijau. Monggo, Cindy tolong dibaca kesepakatannya.
menghormati satu sama lain. Sepakat? Sepakat. Kemudian yang warna biru, Bapak minta Dimas. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, sepakat? Sepakat. Kemudian yang ketiga, yang warna merah, Nasya. Ya, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menentukan rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Ya, rasio itu perbandingan. Oke, kemudian hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membagi sesuatu secara adil. Ya, jadi nanti akan ada beberapa benda, akan ada beberapa pertanyaan yang akan kalian tentukan dan akan dibagi secara adil. Ya, nah jadi seperti berbagi bekal atau menjalan tanaman. Nah, ilmu ini tentang pembagian rasio ini bisa digunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, hari ini kita akan belajar melalui beberapa kegiatan. Salah satunya adalah diskusi. Ya, nanti kita akan berdiskusi masing-masing kelompok. Kemudian kita juga akan bermain peran. Bermain peran itu nanti kita akan presentasi ini ke depan. Ya, jadi masing-masing kelompok akan presentasi ini perwakilannya. Kemudian ada juga tantangan kelompok. Tantangan kelompok ini nanti dalam kelompok akan menjawab beberapa soal. Ya, akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada dalam kelompok yang harus diselesaikan bersama kelompoknya. Kemudian dalam penilaian juga nanti yang akan bernilai adalah bukan hanya nilainya, ya, tapi apa di sini Bapak akan melihat kerjasama dan semangatnya. Jadi dalam kelompok itu akan kelihatan nih siapa yang diam, siapa yang aktif, siapa yang aktif menjawab, siapa yang mau maju, dan itu semua nanti akan masuk dalam penilaian. Ya, oke. Berikutnya adalah kita akan ice breaking untuk menambah semangat kita bersama. Ya, yuk silakan berdiri. Oke, berdiri. Ini ice breakingnya. Silakan bergerak. Nah, balik badan. Oke. Ganti timer. Ini ada beberapa pertanyaan ya yang akan menghubungkan kalian dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan ya. Sini. Oke, Bapak minta Kayla untuk membaca dong. Baca yang ini. Toko herbal Hani menjual berbagai bibit tanaman, obat maupun bibit tanaman hias. Jika diketahui rasio persediaan tanaman hias terhadap tanaman obat 3 berbanding 2. Pertanyaan. Bagaimana menyelesaikan permasalahan terkait rasio dengan melibatkan operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Jadi nanti di dalam rasio itu ada perkalian, ada pembagian. Bagaimana sih cara akan menggunakannya? Kita akan memahaminya melalui materi yang kita pelajari. Ya, oke, sekarang kita lihat di depan. Nih, ada satu pertanyaan yang akan kita coba selesaikan. Di dalam sebuah kotak terdapat 15 kelereng merah dan 9 kelereng biru. Materi ini yang pertama adalah tentang rasio bagian terhadap bagian, ya. Kemudian yang kedua nanti rasio bagian terhadap keseluruhan. Tapi yang pertama ini. Pertanyaannya adalah tentukan rasio kelereng merah terhadap kelereng biru. Rasio tadi apa? Perbandingan. Jadi kita akan menentukan berapa sih perbandingan kelereng merah terhadap kelereng merah terhadap kelereng biru. Oke, Rafi, berapa perbandingannya, Rafi? Ya, tahap selanjutnya adalah kita akan menentukan beberapa kelompok untuk melaksanakan tugas diskusi dan tantangan-tantangan kelompok tadi. Ya, oke, mungkin ini kita akan bikin kelompok 1, ya, kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, oke, jadi masing-masing kelompok. Nah, kemudian ini Bapak bagikan lembar kerja masing-masing kelompok, ya. Nah, kemudian lihat sini, ini lihat dalam KPD-nya, ya. Jadi lembar pertama adalah ditulis nama-nama kelompoknya. Ya, lembar pertama. Nama kelompoknya kalau tadi kelompok 1, 2, 3 tinggal dibuat 1, 2, 3. Kemudian nama anggotanya ya anggota yang ada di kelompok itu siapa-siapa. Ya. Kemudian lembar kedua ini bagian soal tentang rasio bagian terhadap bagian. Ya, alhamdulillah sudah selesai semua. Sekarang kita akan mepresentasikan apa hasil dari pengerjaan kelompok kalian seperti apa.
Ya, jadi masing-masing kelompok silakan maju perwakilan satu orang untuk membacakan hasil diskusinya, hasil penyelesaian masalah yang sudah dibuat. Ya, kita mulai dari kelompok satu mungkin, atau yang bersedia duluan. Mau pilih yang mana? Yang siap dulu atau kita urut dari kelompok satu? Dari kelompok satu dulu. Oke, ya silakan kelompok satu maju ke depan. Perwakilannya aja. Boleh. Ya, dibuka kertasnya. Oke, buka kertasnya. Bacanya agak keras ya, yang lain perhatikan. Ya. Berikutnya kelompok selanjutnya, silakan satu orang maju. Konsentrasikan. Oke, silakan. Bacakan yang berikutnya. Yang oke, ya. Alhamdulillah selesai kelompok, berikan tepuk tangan untuk semuanya. Semuanya sudah bisa melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin ya, dari seluruh proses pembelajaran ini, dan hasilnya alhamdulillah cukup memuaskan ya. Semua sudah berani maju, semua sudah menyampaikan hasil presentasinya, meskipun masih ada beberapa tadi yang jawabannya kurang pas ya, tapi tidak apa-apa, nanti kemungkinan kedepannya bisa dipelajari lebih lanjut lagi ya. Oke, dan untuk menambah lebih semangat lagi, yuk silakan berdiri, kita akan lanjutkan kembali untuk lebih semangat ya. Oke, ya, siap. Oke ya, siap ya. Ya. Ganti tangan. Selanjutnya adalah nih, lihat semuanya. Hari ini kita belajar hal baru. Ya, kita akan belajar baru. Sekarang pikirkan coba. Semuanya pikirkan dalam hati. Apa satu hal yang sudah dipahami tentang pembelajaran kita tadi? Dan satu hal yang masih ingin kalian tahu. Ya, jadi gampangnya begini. Apa yang sudah tahu dan apa yang belum tahu. Ya, jadi tulis di kertas ini aja. Ya, jadi nomor 1 untuk yang sudah tahu, nomor 2 untuk apa yang belum tahu. Ya, oke, nanti kalau begitu sudah selesai, silakan nanti maju ke depan dan tempel di papan tulis. Ya, jelas ya? Ya. Ini kembalikan kertasnya. Silakan mulai menulis. Nomor 1 hal yang sudah tahu, nomor 2 hal yang belum tahu. Jadi ada 2 jawaban di dalam kertasnya. Ya, baik, silakan yang sudah selesai, silakan tempel ke depan di papan tulis di kolom yang sudah ada. Kertas. Kolom silakan maju ke depan. Gantian ya. Oke. Ya. Lanjut. Ya udah enggak apa-apa. Ayo. Terus lanjut. Pak, jangan tabrakan. Budayakan mengantri. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara kalian untuk membagi secara adil menggunakan rasio perbandingan ya, dengan memasukkan perkalian dan pembagian. Bagaimana caranya tadi sudah kita tentukan ya, semua sudah begitu. Artinya apa? Dalam pembelajaran rasio dan perbandingan ini dibutuhkan ketelitian ya. Terlihat mudah tapi pada saat proses pengerjaannya sulit ya. Oke, jadi harapannya setelah belajar ini semuanya bisa lebih aktif dan lebih memahami tentang rasio maupun perbandingan ya. Ya, baik, tahapan demi tahapan sudah kita lalui bersama dan sekarang waktunya kita di sesi tanya jawab terbuka. Artinya di sini apa?
semua hal yang mungkin belum kalian pahami tentang pembelajaran tadi yang masih ingin kalian tanyakan, boleh silakan ditanyakan ya. Dan materi yang belum dipahami boleh untuk ditanyakan. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Atau sudah paham semua? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Oke, berikutnya adalah pembelajaran berikutnya pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalian semua akan belajar mengenai menentukan kesamaan rasio dengan menggunakan tabel rasio. Kalau tadi kita menggunakan matrika, nah nanti pertemuan berikutnya kita akan menggunakan tabel rasio untuk menentukan kesamaan rasio atau perbandingan itu ya. Oke, dan kemudian sebagai penutup, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Artinya apa? Terima kasih hari ini sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kemudian semoga kalian semakin senang belajar, terutama dalam pembelajaran matematika sendiri ya. Dan bisa tentunya ilmunya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita semua ya. Oke, kemudian terima kasih, hati-hati di jalan nanti, dan titip salam untuk orang tua ya. Terakhir silakan Nopal untuk dipimpin doa. Siap. Gerak. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, terima kasih sekali lagi atas semua yang sudah dilakukan hari ini. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya ya. Hati-hati di jalan dan tetap salam dengan orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.